Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Beli saham bagus dan murah dengan uang 70.000, dapat dividen, dapat juga capital gain. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas saham pendatang baru di bursa yang listing pada tahun 2021. Perusahaan ini menarik karena punya kinerja yang berada di atas rata-rata, baik dari segi laba, utang, rasio keuangan, dan lainnya. Sejak IPO, perusahaan juga rutin membagi dividen setiap tahun dengan yield yang tidak mengecewakan. Harga saham perusahaan ini hanya Rp700 per lembar, yang artinya bisa dibeli dengan uang seharga 70-an ribu saja. Pertanyaannya, apakah saham ini menarik untuk dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. TAPG punya aset 13,34 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 12,44 triliun. Artinya aset perusahaan ini naik sebanyak 7,23% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 13,34 triliun, TAPG punya aset tetap sebanyak 7,119 triliun. Artinya 53,37% aset TAPG berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 0,01%. Selain aset tetap, ada juga kepentingan Ventura bersama. Dari total aset 13,34 triliun, perusahaan punya kepentingan Ventura bersama sebanyak 2,36 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset TAPG. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 15,69%. Kedua, liabilitas. TAPG punya liabilitas 4,64 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 4,65 triliun. Artinya, hutang TAPG turun sebanyak 0,22% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 4,64 triliun, perusahaan punya utang jangka panjang sebanyak 2,51 triliun. Artinya, 54,09% hutang TAPG berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 5,28%. Selain utang jangka panjang, ada juga utang jangka pendek. Dari total liabilitas 4,64 triliun, TAPG punya utang jangka pendek sebanyak 0,64 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas TAPG. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 1,59%. Ketiga, ekuitas. TAPG punya ekuitas 8,38 triliun sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 7,51 triliun, berarti ekuitas TAPG naik sebanyak 11,58%. Nah, dari total ekuitas 8,38 triliun, perusahaan punya tambahan modal disetor sebanyak 3,33 triliun. Artinya 39,74% ekuitas TAPG berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. TAPG punya pendapatan 2,19 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 1,35 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 62,22% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. TAPG punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,36 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 1,05 triliun. Berarti biaya pokok naik 29,52% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. TAPG mampu menghasilkan laba sebanyak 0,873 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,142 triliun, berarti laba TAPG naik sebanyak 514,79% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TAPG punya ROE 41,68% dengan NPM 39,87%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 55,34%. Perusahaan mencetak rasio keuangan yang luar biasa baik dari ROE, NPM, dan DER. Hal itu karena terjadi peningkatan laba yang signifikan. Meski begitu, harus dipertimbangkan juga apabila nanti perusahaan tidak bisa menghasilkan laba sebanyak itu. Apakah rasio keuangannya akan tetap luar biasa? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,03 kali dan PBV 1,68 kali. Saham TAPG punya valuasi PER yang rendah, tapi PBV-nya cukup tinggi. Dua jenis valuasi itu terlihat tidak sejalan. Penyebabnya adalah karena laba yang naik 500% di awal tahun 2022.
Menurut Mimin, mungkin lebih realistis jika mengacu valuasi dari aspek PBV dan bukan PER. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan aset berasal dari pertumbuhan kepentingan Ventura bersama. 2. Liabilitas turun karena utang jangka panjang yang berkurang. 3. Meski bukan komponen utama, ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Pertumbuhan laba sebesar 514% disebabkan oleh naiknya pendapatan dan keuntungan dari aset biologis. 5. Rasio keuangan dari aspek profit dan utang terlihat sangat baik. 6. Valuasi saham TAPG tidak berjalan seimbang untuk PER dan PBV-nya. Demikian analisa singkat saham TAPG berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 tahun 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan secara otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberikan saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Thank you.